Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riksan Maulana dari kelas TPIA NIM 208240112. Saya akan menjelaskan rangkuman materi yang sudah kita pelajari setelah setengah semester kemarin, mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ridho Riyadi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai definisi metodologi studi Islam. Sebenarnya apa sih metodologi studi Islam itu? Nah, teman-teman, metodologi adalah cara sistematis dan juga ilmiah untuk memahami ajaran Islam. Studi Islam mengkaji akidah, syariah, sejarah, dan juga budaya Islam secara objektif. Urgensinya jelas, yang pertama yaitu menjawab problematika umat Islam yang semakin hari seperti semakin kompleks. Yang kedua yaitu memperkuat keimanan dan juga pemahaman kita terhadap agama Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, menjawab tantangan globalisasi dan juga perkembangan zaman yang semakin modern. Kita lanjut ke pembahasan aspek sasaran studi Islam. Nah, teman-teman, aspek sasaran studi Islam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian keagamaan. Nah, keagamaan ini pun dibagi menjadi tiga bagian lagi. Yang pertama ada akidah, kemudian ada ibadah, dan yang terakhir ada akhlak, teman-teman. Nah, aspek sasaran yang kedua yaitu aspek keilmuan. Aspek keilmuan sama seperti aspek keagamaan yang juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu aspek sejarah, aspek pemikiran, dan juga aspek budaya. Nah, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan studi Islam itu sendiri, sebenarnya ia sudah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkembang sepanjang sejarah Islam bersama dengan perkembangan agama Islam itu sendiri. Kemudian mengalami perubahan metode dan pendekatan dari klasik menjadi modern. Selanjutnya kita akan belajar tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam. Nah, periode perkembangan studi Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu periode klasik, teman-teman. Periode ini mulai pada zaman Nabi, yaitu 610 sampai 1250 Masehi. Periode ini adalah periode kejayaan dalam ilmu, budaya, dan juga pemerintahan keislaman. Kemudian yang kedua yaitu abad pertengahan. Periode ini dimulai pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, pada masa inilah dinamakan masa kemunduran karena banyak sekali rumpun keilmuan yang bisa dikatakan stagnan daripada periode klasik. Nah, pada masa ini juga muncullah tiga khalifah besar yang berlandaskan keislaman. Nah, yang ketiga yaitu perkembangan pada periode modern. Periode modern dimulai pada tahun 1800 sampai sekarang. Inilah yang kita namakan dengan masa kebangkitan, pembaruan pemikiran, dan juga kemajuan ilmu. Nah, pusat-pusat dari perkembangan studi Islam ini bisa dikatakan ada di masjid, ada di Makkah, ada di Madinah, Baghdad, Universitas Al-Azhar, Bait Ahikam, dan juga segala pusat keilmuan yang ada pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Kemudian kita akan membahas tentang agama dalam kehidupan manusia. Nah, apa sih agama itu, teman-teman? Jadi agama itu adalah ajaran dan juga keyakinan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan juga manusia dengan alam, serta mencakup aspek ritual dan juga moral. Kalau kita berbicara tentang fungsi agama, ia memiliki beberapa fungsi, teman-teman. Yang pertama yaitu fungsi edukatif, penyelamat, kontrol sosial, mengatasi problem psikologis para pemeluknya, dan juga sumber nilai kehidupan. Lanjut, kita akan bahas tentang karakteristik dan dimensi ajaran agama Islam. Definisi karakteristik agama Islam adalah ciri ataupun sifat khusus yang membedakan agama Islam dari agama lain. Nah, dimensinya yang pertama yaitu akidah. Apa sih akidah? Akidah adalah fondasi keimanan seseorang. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah adalah manifestasi kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam konteks ini, Tuhan yang kita anut, Tuhan yang kita yakini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak ini berupa etika dan juga moral yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu muamalah. Apa sih muamalah? Muamalah bisa dikatakan sebagai regulasi interaksi sosial dan juga ekonomi yang mengatur tata hubungan dalam masyarakat. Nah, penerapan karakteristik dan juga dimensi agama Islam ini mengajarkan toleransi, keadilan, solidaritas, dan juga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Kemudian, kita masuk pada pembahasan penelitian agama dan juga penelitian keagamaan. Definisi dari penelitian agama dan keagamaan adalah suatu usaha ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, dan juga menguji pengetahuan tentang agama itu sendiri. Nah, bedanya apa teman-teman? Sekilas memang sama, tetapi kedua hal ini tetap mempunyai perbedaan, terutama pada fokusnya. Penelitian agama berfokus pada materi agama seperti doktrin, kemudian ritus, dan juga mitos, dan lain sebagainya. Sementara penelitian keagamaan terfokus pada sistem keagamaan ataupun agama sebagai produk interaksi sosial. Nah, model dan metode penelitiannya yaitu eksploratif, deskriptif, historis, kolerasional, dan juga eksperimen. Itu untuk model metode penelitian agama. Sementara untuk model penelitian keagamaan bisa berupa filsafat, ilmu-ilmu sosial, seperti contohnya sosiologi, antropologi, dan juga psikologi. Kemudian ada juga analisis sejarah, survei, observasi partisipatif, dan juga analisis isi. Kita lanjut pembahasan pemikiran Islam universal, eksklusif, dan juga inklusif. Nah, pemikiran Islam universal adalah Islam membawa risalah universal atau yang sering kita kenal dengan Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengatur hubungan dengan Tuhan, kehidupan sosial, politik, budaya, dan juga ilmu pengetahuan. Tantangannya di era modern ini jelas ada digitalisasi, kurikulum pendidikan Islam yang kurang relevan, bisa jadi kurang relevan pada zaman ini, dan juga arus budaya global yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang sangat fundamental. Dan ya, itu dia teman-teman sedikit pembahasan kita tentang rangkuman dari dari materi-materi yang sudah kita bahas selama setengah semester kemarin. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf apabila banyak tutur yang kurang teratur dan juga banyak kata yang kurang tertata. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.